Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Aninova selaku dosen pengampu pada materi perkuliahan ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang electrical cable, electrical connector, coaxial cable, dan springs. Nah, kita masuk saja pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang electrical connector. Electrical connector merupakan sebuah perangkat elektromekanika yang mana digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan konduktor listrik menjadi aliran listrik. Pada dasarnya, electrical connector ini diidentifikasi menjadi dua bagian, yaitu bagian male dan female. Untuk bagian male biasanya disebut juga dengan nama plug yang kita kenal dalam bahasa keseharian kita atau steker, yang mana bagian ini menghubungkan suatu komponen ke komponen female atau kita kenal juga dengan soket. Jadi plug ini sebagai penghubung dan soket ini sebagai penerima. Itulah bagian dari penjelasan dari male dan female-nya pada electrical connector. Kita lanjut, dan untuk penggunaan kode pada electrical connector, biasanya kode ini ditentukan dengan besar atau kecilnya konektor tersebut. Semakin besar konektor tersebut, maka semakin besar pula angka yang ada pada konektor tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin besar angka pada suatu konektor, maka semakin besar konektor tersebut. Dan untuk bentuknya, konektor tersendiri memiliki bagian bentuk dan ciri khas masing-masing. Biasanya memiliki beberapa variasi, tapi dalam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita, biasanya seperti konektor yang biasanya kita jumpai dalam keseharian kita seperti disap, molex, dan circular konektor. Untuk disap ini biasanya kita jumpai antara penghubung infocus dengan komputer, dan molex ini biasanya pada kendaraan roda 2. Untuk bagian dalamnya itu untuk penghubungan lampu dengan kabel-kabel biasanya menggunakan disap. Dan untuk circular konektor ini biasanya kita jumpai untuk USB pada mobil itu menggunakan bentuk pola circular konektor. Itulah penjelasan singkat saya tentang electrical connector. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu electrical cable. Electrical cable merupakan suatu komponen elektromekanis yang mentransmisikan suatu sinyal dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk tipe dan jenis electrical cable ini biasanya terdiri dari beberapa tipe. Ada tipe yang pertama, yaitu standar copper wire. Standar copper wire ini merupakan kabel yang paling umum atau paling banyak digunakan pada pesawat udara. Jadi kabel standar copper wire ini terbilang populer pada pesawat udara, paling sering kita jumpai dalam pesawat udara. Dan untuk tipe yang kedua, yaitu aluminium wire. Aluminium wire biasanya digunakan untuk membawa arus listrik ke jarak jauh. Jadi aluminium wire ini membawa arus listrik yang tinggi pada jarak yang jauh. Dan untuk bagian tipe yang ketiga, yaitu ada shielded wire. Shielded wire ini yang mana wire yang medan magnetnya mengelilingi kabel. Jadi medan magnet itu sebagai, kalau mengelilingi medan, dikenal sebagai isolasi lah, atau jaketnya atau yang mengcover dari konduktor yang ada di dalam kabel. Dan ada bagian yang keempat, yaitu data bus kabel. Data bus kabel ini merupakan kabel yang digunakan secara eksklusif pada suatu sistem elektronik. Dan untuk bagian pada kabel biasanya dapat kita kenali dengan bagian yang di dalam kabel itu ada namanya konduktor, yaitu bagian yang mengantarkan aliran listrik ke soket. Jadi itu konduktor. Dan untuk bagian yang mengcover atau yang melindunginya itu dikenal dengan nama isolator. Isolator yang melindungi, atau nama sebutan lainnya itu jaket. Itulah bagian-bagian pada kabel yang saya ketahui. Dan untuk bentuk atau standar yang berlaku pada kabel, biasanya standar itu telah ditetapkan oleh
Federasi Penerbangan. Adapun standar yang saya ketahui yaitu AWG dan BSWG. Untuk AWG yaitu American Wire Gauge dan BSWG yaitu British Standard Wire Gauge. Dan untuk penggunaan kabel biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Dalam menggunakan kabel biasanya memperhatikan beban yang diterima. Jika semakin besar beban yang diterima, maka semakin besar pula kabel yang kita gunakan. Jadi semakin besar beban yang diterima oleh kabel, maka semakin besar kabel yang kita gunakan agar transisi dan tidak terjadi kerusakan atau hal yang tidak diinginkan pada kabel. Dan untuk pengaplikasiannya, biasanya kabel dalam kita melakukan pengaplikasian kabel, biasanya seorang mekanik atau kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu temperatur suhu, ketahanan kabel, dan voltage rating, dan ketahanan terhadap chemical atau cairan benda keras lainnya. Itu harus kita perhatikan. Jadi agar kabel tersebut tidak terjadi, perumpamannya kita ingin mengaplikasikan kabel pada suhu yang tinggi, temperatur yang tinggi, kita menggunakan kabel dengan bahan karet atau itu, jadi tidak sinkron, jadi kabel akan cepat meleleh atau rusak. Jadi kita harus mempertimbangkan dalam pengaplikasian kabel, harus mempertimbangkan antara lainnya yang seperti saya sebutkan tadi, temperatur suhu, ketahanan kabel, voltage rating, dan ketahanan terhadap chemical. Dan untuk penomoran atau identifikasi, biasanya semakin besar nomor pada wire, maka semakin kecil diameter wire-nya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nomor pada wire, maka semakin besar diameternya. Begitulah untuk penomoran atau identifikasi pada wire. Dan untuk ukuran wire, adapun ukuran yang terbesar biasanya ditandai dengan nomor atau angka 0, dan untuk ukuran terkecil biasanya ditandai dengan nomor atau angka 40. Sekianlah pengetahuan saya tentang elektrika kabel, sekiranya dapat dipahami. Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu koaksial kabel. Koaksial kabel merupakan kabel yang mana konduktornya dilindungi atau dilapisi isolasi. Jadi semuanya tertutup oleh pelindung atau ada covernya yang melindungi dari konduktor tersebut. Contoh dari kabel koaksial ini seperti kabel antara penghubung decoder TV dengan LNB antene yang biasanya kita lihat pada televisi kita, itu biasanya menggunakan koaksial kabel. Itu ada beberapa lapisan pelindung pada pada kabel yang koaksial ini. Itu ada yang 2 lapisan, ada yang 4 lapisan. Itu tergantung dengan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Dan ada pun beberapa tipe atau jenis dari kabel ini, yaitu antara lainnya yaitu RG strip 6U memiliki pelindung 2 lapis, dan untuk RG strip 6 UKI menggunakan lapisan 4 lapis. Dan untuk RG strip 58U biasanya digunakan untuk komunikasi radio jarak jauh. Dan untuk RG strip 56U biasanya dilindungi oleh kepang ganda. Dan untuk kabel koaksial ini biasanya banyak digunakan pada listrik yang bertegangan tinggi seperti televisi, jaringan internet, dan sumber listrik untuk radio jarak jauh. Itu biasanya banyak digunakan kabel-kabel tipe jenis koaksial ini. Baiklah, sekianlah penjelasan saya tentang kabel koaksial, sekiranya dapat dimengerti juga. Baiklah, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu springs. Springs merupakan benda elastis yang bisa menyimpan energi mekanis. Biasanya springs ini terbuat dari bahan baja. Adapun 3 tipe dasar dari springs ini, yaitu spiral. Tipe dasarnya itu terbagi atas 3, yaitu spiral, helikal, dan flat. Untuk pengaplikasiannya, biasanya spring banyak kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Contoh diantara lainnya yaitu permobil. Permobil itu menggunakan spring juga, atau yang mendekati itu yang menghasilkan daya pegas pada truk itu menggunakan springs juga.
Dan untuk contoh keserian selanjutnya yaitu standar motor. Standar motor itu menggunakan spring dengan tipe helical. Jadi tekanan yang dihasilkan jadi itu ada tension dan compression yang dihasilkan oleh spring helical tersebut. Dan untuk contoh keserian selanjutnya yaitu pada spring bed. Spring bed yang kita tiduri setiap hari itu juga menggunakan spring sebagai medianya. Jadi itulah contoh pengaplikasian spring dalam kehidupan sehari kita yang sering kita jumpai. Dan untuk biasanya dalam melakukan inspeksi pada spring, disarankan kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Spring biasanya sangat sensitif kepada tempat yang high temperature area, yang mana spring tersebut jika mengalami overheat atau panas yang berlebih, maka akan terjadi korosi atau perubahan warna setidaknya. Perubahan warna ini dapat kita lihat secara langsung. Jadi dalam melakukan inspeksi kita harus memperhatikan secara detail terhadap spring tersebut. Apakah masih bisa digunakan atau masih bisa memiliki toleransi atau harus kita ganti dengan yang baru. Dan biasanya spring, sebelum melakukan pengecekan terhadap spring, kita biasanya melakukan tes terhadap spring. Adapun beberapa tes yang dilakukan terhadap spring yaitu compression test, tension test, dan twist test. Itulah 3 tes yang harus kita lakukan untuk inspeksi atau melakukan testing pada springs. Itulah sekiranya penjelasan saya terhadap materi spring ini. Sekiranya ada salah atau jangkalnya, saya mohon maaf. Dan semoga apa penjelasan yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat dipahami. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Andi selaku guru pengampu atau dosen pengampu pada materi perkuliahan ini. Sekian dari saya Ari Wibowo dari kelas TPPU 4B dengan nomor NIM 3432001029. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.